bahwa sesuai dengan janji Allah bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu ya. Saya juga nggak mimpi itu ya. Orang kampung begitulah ya gitu. Tapi kemudian saya punya tekad dan semangat yang kuat ya. Kemudian atas izin Allah akhirnya saya bisa menempuh jenjang pendidikan tertinggi. Hakikat dari pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia dengan metode analisa berpikir kritis secara terstruktur serta manfaat berpendidikan. Baik sahabat-sahabat Alam Mahardika Study Policy Center dimanapun berada, saat ini saya sedang bersama Kang Cartono. Beliau adalah akademisi dan pada saat ini beliau juga seorang aktivis tentunya di dunia pendidikan dan di dunia kemahasiswaan. Baik, sahabat-sahabat Alam Mahardika Study Policy Center dimanapun berada, langsung saja saya akan berbincang-bincang dengan Kang Cartono ya. Saya sih taunya Kang Cartono, kalau kepanjangannya seperti apa nanti kita tanyakan lah gitu ya. Nah, sahabat-sahabat dimanapun berada pada saat ini, kita langsung tanya-tanya saja lah aktivitas beliau begitu ya, sebagai pendidik begitu ya, dan sepak terjangnya sebagai akademisi di Universitas Pasundan Bandung. Damang Kang Cartono. Alhamdulillah. Sampurasun. Rampes. Nah, jadi ini Kang, jadi kita mau ngobrol-ngobrol tentang aktivitas gitu ya. Sebelum ngobrol ke aktivitas Kang Cartono, bisa memperkenalkan diri mungkin ya. Kang Cartono apa begitu ya? Iya, gitu. iya. Silakan Kang. Ya. Baik ya, terima kasih Kang Alam ya sudah menghubungi saya dan sekarang bersama-sama dengan saya untuk ya mengupas dan membahas berbagai hal tentang dunia pendidikan. Ya. Jadi perkenalkan saya Cartono ya, nama yang diberikan oleh orang tua ya. Saya lahir di Jawa Tengah, khususnya di Majenang. Secara geografis masuk Jawa Tengah, tapi kultur dan bahasa itu di daerah itu Sunda. Oh gitu. Ya, jadi tapi Sunda lagi Sunda anu kabetot kan itu kadieu teh ya. Ya. Jadi saya lahir di sana, kemudian SD SMP di sana ya. Kemudian lulus SMP karena berbagai pertimbangan dan terutama faktor ekonomi lah ya gitu. Ya. Sehingga saya ikut orang sekampung yang lebih dulu ke Bandung ya. Akhirnya ya kebawalah ke Bandung. Oh, gitu. Lulus SMP ya. Karena yang bawanya kerja di bangunan ya saya juga ikut juga di bangunan lah gitu lah ya. Jadi ceritanya begitulah ya. Maksudnya kerja di bangunan gimana? Ya ngaduk gitu lah ya. Sempat gitu ya. Tukang gitu lah ya. Terus tinggal di rumah orang begitulah ya gitu. Yang namanya tinggal di rumah orang kan ya harus bisa menitipkan diri lah. Ya. Apa aja saya kerjakan lah, termasuk tadi ya. Jadi baru 6 bulan kemudian saya dapat kerjaan baru ya sebagai tukang fotokopi di Malano Jaya. Di mana tuh Malano Jaya? Itu di Jalan Cikapundung Barat. Oh, Cikapundung. Dekat tukang koran dulu kan ramai situ. Oh, iya, depan kantor PLN. Betul. Nah, situ. Jadi saya kerja di situ sebagai tukang fotokopi. Tapi keinginan untuk sekolah itu begitu tinggi waktu itu menggebu-gebu ya. Apalagi di Bandung. Nah, lihat anak seragam putih abu dengan cantik-cantik dan cakep-cakep gitu lah ya. Mojang jajak ke Bandung. Gitulah ya. Sehingga menambah semangat dan motivasi gitulah ya. Sehingga akhirnya dari semangat dan motivasi itu ada keberanian untuk minta ke bos saya namanya Pak Maijal Chan Said. Masih ada sekarang. Batu Sangkar Padang ya. Padang. Ya. Saya bilang, Om bisa nggak saya kerja sambil sekolah. Kalau diizinkan pagi-pagi saya kerja dulu sampai jam 12. Kemudian setelah itu
saya izinkan nyari ke sekolah yang siang jam 4 atau setengah 5, saya bersedia balik lagi ke sini. Karena biasanya pulang kerja itu jam setengah 5 atau jam 4. Tapi saya bersedia balik ke sini untuk nungguin toko, karena itu fotokopi merangkap sebagai toko buku. Oh iya. Kata beliau, tunggu katanya, karena ini harus bilang dulu ke orang rumah dan juga ke karyawan yang lain. Singkat cerita gitulah ya, belum seminggu yang dijanjikan itu ya, 2 hari dia udah bilang, panggil lagi ke saya, betul kamu mau sekolah? Ya betul. Ya udah, sok kamu cari sekolah yang seperti itu, kamu yang dekat. Tapi kamu harus tinggal di rumah saya karena pulangnya jam 9 atau setengah 10 malam. Ya saya masih kecil, masih unyu-unyu gitu kan, gitu. SMP. Ya pokoknya ada kata iya aja itu, waduh udah senangnya luar biasa. Sehingga saya ya kan cari. Ya, negeri nggak ada yang sekolah siang kelas 1 itu kan, pagi semua kan gitu. Sehingga dapatlah namanya SMA 55 Asia Afrika. Kalau juga nggak tahu kan? Nggak, karena emang sekolah gurem gitulah. Maksudnya teh sekolah kan? Jadi dia memanfaatkan bangunan SD, nyewa gitu. Kalau siang kalau pagi pakai SD, kalau siang pakai sekolah. Dan saya lalui itu ya di belakang gedung Rumentang Siang, Kosambi, sekolahnya itu di situ ya. Jadi kalau pergi itu jalan dari Cikapundung Barat itu alun-alun kan. Karena kalau harus naik bis kota itu kita harus jalan dulu ke arah Jalan Merdeka situ. Ke veteran ke apa gitu. Jadi lebih baik jalan. Kalau pulang naik bis kota. Naik bis kotanya juga ucing-ucingan itu. Maksudnya? Ya, kalau kondekturnya kan kalau sore itu kan rame kan. Waktu itu ongkosnya baru 100 rupiah. Saya mengalami 75 sampai 100 itu. Jadi saya kalau kondekturnya di depan, saya naik lewat pintu belakang. Jadi artinya nggak bayar gitu? Iya, artinya sampai alun-alun kan padatnya itu ya. Jadi belum sempat ketagih, kita udah turun duluan. Tapi insya Allah nanti makanya saya harus banyak beramal ya, karena banyak kemudahan lah gitu. Itu. Jadi saya akhirnya tinggal di bawah saya di daerah Kiara Condong, ya di daerah Kebaktian, ya. Kemudian yang namanya tinggal di rumah orang apa aja saya kerjakan, ngepel apa segala macam. Itu sampai kelas 2. Kelas 2 saya punya cita-cita, pokoknya saya harus kuliah. Tapi belajar harus benar juga ini katanya. Akhirnya saya kenalan dengan tukang koran namanya Pak Anwar. Dan dia tinggal di kos di daerah Gang Soma, Kiara Condong. Akhirnya saya tinggal bersama beliau lah. Ya, jadi tinggal bersama beliau. Dan orang tua saya tahu sekolah itu udah kelas 3 SMA. Itu pun gara-gara kartu lebaran. Karena dulu kan belum ada maksudnya HP kartu lebaran dulu itu kalau lebaran itu orang pada kirim kartu lebaran ucapan selamat. Nah gitu. Jadi ceritanya saya masih di Bandung tapi kartu lebaran udah dulu datang ke Majenang dari seseorang gitu lah ya, biasa lah. Gitu. ya, jadi baru di situ orang tua tahu, kamu harus sekolah ya gitu. Kenapa? Karena ya terlalu panjang lah kalau diceritakan ya. Jadi banyak menderitanya lah daripada ini. Tapi ngapain berbagi penderitaan dengan orang tua yang secara kasat mata kita tahu kapasitas orang tua. Jadi kalau berbagi pun hanya berbagi beban aja. Lebih baik sepanjang masih bisa ditanggulangi ya. Tapi di keluarga kos yang baru itu saya bisa belajar di situ dan saya banyak belajar juga dari situ karena orangnya sederhana, kemampuan ekonominya juga Pak Melvin namanya ya. Kemudian dari keluarga sebetulnya berbeda keyakinan dengan saya kan gitu, karena dia orang Batak, kemudian istrinya orang Jawa Timur ya, Katolik kuat lah gitu ya. Tapi saya melihat kultur bagaimana seorang keluarga yang menjadikan pendidikan itu sebagai sebuah investasi. Saya lihat pokoknya prioritas pendidikan lah, anak-anaknya juga bagus. Jadi yang pertama itu di teknik perminyakan ITB, kemudian di farmasi ITB, ada yang di SMA 3, ada yang di SMA yang di Jalan Bengawan itu apalah sekolah Kristen itulah ya gitu. Nah, jadi dari situ saya kepacu lagi tuh.
Nah, pokoknya saya harus kuliah. Karena waktu itu saya punya semacam keinginan, dorongan intrinsik yang luar biasa, itu menyaksikan bagaimana orang tua menafkahi keluarga di kampung ketika saya waktu di sana, itu begitu luar biasa. Intinya waktu itu pokoknya saya harus keluar dari belenggu kemiskinan. Karena saya lihat dan saya perhatikan ya bahwa kemiskinan itu bukan faktor genetik gitu. Jadi bisa dirubah, dirancang dan diciptakan sepanjang ada tekad dan kemauan. Makanya saya harus sekolah, harus kuliah. Makanya yang saya bidik itu adalah pilihan pertama itu adalah pas UMPTN gitu ya, adalah prodi kedokteran. Kemudian yang Unrad ya, yang kedua itu farmasi ITB. Karena di bayangan saya, masa sih alumni kedokteran sengsara? Kayaknya enggak lah. Makanya itu yang saya jadikan ini. Gitu. Tapi kan Allah berkehendak lain. Ya akhirnya saya daftar ke Politeknik Ciwaruga di ITB ya, di sana tuh ya, Sarijadi ya. Akhirnya saya diterima di situ. Kemudian ternyata beda kuliah dengan SMA. Kalau kuliah itu kan pagi-pagi ada, siang ada lagi, sore ada lagi. Jadi diizinkan oleh bos saya itu sambil kuliah atau sekolah ya. Tapi kalau nggak masuk ya dipotong ini uang hariannya dan berpengaruh juga ke uang pokoknya kan. Di situ baru saya menyadari bahwa uang memang bukan segala-galanya ya. Tapi tanpa uang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya makanya akhirnya ya udah cari lagi. Akhirnya saya dapatkan Unpas. Karena kan biasanya kalau swasta kan penutupan pendaftarannya lebih lambat kan gitu. Yang saya bidik berkaca dari pengalaman kemarin ya tentang kemampuan finansial gitu ya. Akhirnya saya pilih fakultas yang paling murah. Gitu. Yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kan beda dengan Kang Alam kan di FISIP-nya mahalnya. Ya lumayan. Lumayan. Nah, itu zaman saya itu 500.000 per tahun. Jadi itu pun saya nggak cukup juga ya. Kerja di Penin Live itu di depan BIP. Di situ ada kan? Sama di Gramedia, sama yang sekarang jadi BSC, itu dulu ada agen Madu Nusantara. Madu Nusantara. Jadi sekali keluar saya menawarkan 3 produk. Ya gitu, kalau nggak asuransi ya madu, kalau nggak mau di madu ya harus asuransi gitu ya. Tapi sedikit punya ada keberanian, kemudian kemampuan menghadapi berkomunikasi dengan banyak kalangan. Itu sepertinya ya bukan menihilkan peran pendidikan gitu ya atau kuliah gitu. Itu saya banyak ditempa di petugas asuransi ya, pokoknya di sales lah. Gitu lah. Saya banyak di situ lah. Ya, akhirnya kesini kemudian dapat beasiswa dari Supersmart, dari Jarum Super ya. Sedikit membantu. Akhirnya saya fokus di aktivitas kegiatan kemahasiswaan. Ya, dari betul-betul anak tangga itu selalu itu. Dari mulai ketua angkatan, kemudian ketua umum himpunan mahasiswa biologi, ketua umum BEM FKIP, kalau dulu namanya Senat ya. Kemudian ketua umum BEM Unpas, dan mendirikan unit kegiatan mahasiswa namanya UPM, unit pers mahasiswa ya. Jadi dulu itu dia di bawah departemen Senat ya. Ketika saya mau selesai, karena biasanya kan itu gimana orangnya, kalau selesai di situ ya selesai juga programnya. Makanya saya sebelum saya betul-betul pergi dari Senat itu dirikan dulu UKM. Ya walaupun ada penentangan juga kan gitu waktu itu, karena seolah-olah ada kue baru, seolah jatah nanti berkurang ke UKM yang lain, padahal kan enggak. Jadi akhirnya mendirikan unit pers mahasiswa dan juga KDD yang dulu di biologi bersama rekan-rekan yang lain ya, itu jadi KSR, Korps Sukarela. Gitu Kak Alam, jadi perjalanan saya dari kampung ke kota Bandung ini. Dari kampung ke kampung. Baik sahabat-sahabat Alam Mahardika Studi Pelajaran Santar dimanapun berada. Ini sangat menarik perjalanannya Kang Cartono. Begitu, beliau sangat gigih dalam upaya untuk mencapai tujuannya dia.
dari titik awal yang tadinya hanya putus di sekolah menengah pertama, dan pada hari ini Kang Cartono dengan sederet gelarnya begitu. Kira-kira pendidikannya dari mana aja itu kan? Ya, jadi itu ketika selesai S1 ya. Waktu itu S1 pendidikan Unpas ya? Pendidikan biologi Unpas ya. Nah itu sahabat-sahabat saya yang anak buah saya itu, saya kan ketua umum nih senat nih, anak buah saya itu di FISIP, di ekonomi, pada diangkat jadi dosen. Oke. Nah, saya agak sedikit bukan protes lah ya gitu ya, ke Prof Didi lah waktu itu lah ya. Beliau sebagai Warek 1 ya waktu itu kan. Oh masih Warek 1. Warek 1. Prof, ini anak buah saya pada jadi dosen. Saya bapak buahnya kok enggak gitu. Kira-kira gitu. Walaupun sebetulnya itu sebuah profesi yang kayaknya awal-awalnya itu rasanya mustahil deh saya raih. Orang kampung gitu lah ya. Udah bisa sekolah, udah bisa lulus sarjana ya udah luar biasa lah. Jadi bukan berarti saya kufur nikmat ya begitu ya. Sehingga tapi saran beliau waktu itu ya atuh dia mah punya siapa gitu. Saya bilang jawab kan saya juga punya bapak kan gitu. Nah, gitu. Ya, jadi udah kamu cari beasiswa aja, sekolah dulu lah. Jadi kalau perlu surat-surat nanti bapak ini kan. Akhirnya kalau pengen ngajar ini aja kamu temui Pak Supendi itu di MKDU dulu ada MKDU di Unpas itu di Keliningan. Oh iya. Temui aja. Akhirnya saya di situ diberi mata kuliah ilmu alamiah dasar. Nah, sambil saya nyari-nyari sekolah, pokoknya saya daftar itu ke IPB, ke IKIP, ke ITB, itulah ya, ke Unpad enggak ya, jadi saya 3 itu ya. Akhirnya kemudian saya juga datang ke Panok Markum. Panok Markum itu Dirjen Kemahasiswaan di Kemendikbud. Jadi saya kenal beliau itu waktu saya dengan Pak Anies Baswedan ya, sama-sama Ketua Umum Senat. Mendirikan Ikatan Senat Mahasiswa se-Indonesia di Jogja, di Baleurang itu, Jogja ya. Jogja. Di tempatnya beliau ya? Di tempat beliau. Tapi waktu itu dia udah demisioner. Tapi dia sebagai sebagai inisiatornya. Ya. Sehingga kami selama aktif di Ikatan Senat Indonesia itu banyak berkomunikasi dengan Dirjen Kemahasiswaan Panok Markum. Sehingga ketika saya selesai langsung saya datangi beliau ke Jakarta. Ya Pak, saya udah selesai nih kuliah nih. Pengen kuliah lagi nih, tapi pengen yang gratis gitu. Berarti S2 di mana? Ya itu akhirnya dari situ saya, ini kamu udah dosen belum? Belum Pak, ini baru lulus. Ini ada ada beasiswa BPPS namanya, beasiswa program pasca sarjana. Ya. Sama ada beasiswa unggulan dari Bank Dunia. Nah, kalau yang BPPS statusnya harus jadi dosen. Kalau yang Bank Dunia enggak, ini lulusan baru boleh. Tapi ini IPK-nya harus minimal 3. Ya udah Pak, mau saya coba lah gitu ya gitu. Akhirnya saya balik lagi ke Prof Didi kan waktu itu ya. Ini udah bikinin rekomendasi. Jadi dulu itu untuk dapat beasiswa BPPS itu nggak ribet, harus ada japung dulu apa. Enggak, yang penting dia berstatus sebagai dosen. Dan berstatus sebagai dosen itu cukup dengan keterangan rektor. Nah gitu kan. Akhirnya asisten dosen atau udah dosen? Dosen tetap gitu lah ya gitu. Nah, sehingga berbekal dari Prof Didi itu akhirnya saya daftar. Kemudian ke Bank Dunia juga saya daftar juga. Gitu. Singkat ceritanya akhirnya diumumkan tuh. BPPS dulu diumumkan. Akhirnya alhamdulillah dapat ya, alhamdulillah. Tapi walaupun itu ya hati kecil berharap bisa lulus juga di ITB. Kan gitu ya. Nah, sebulan setelah kuliah di IKIP, waktu itu namanya masih IKIP ya. Diterima juga di beasiswa unggulan di ITB. Gitu. Aduh bingung nih. Berdasarkan ketentuan sebetulnya nggak boleh juga ngambil beasiswa 2 itu sama-sama dari ini kan. Gitu. Tapi kan waktu itu belum terkoneksi lah sistem lah ya. Sehingga nggak kelacak begitu lah ya. Ya udah akhirnya saya jalani dua-duanya. Gitu. Dua-duanya karena ada pertimbangan ekonomi juga. Ya kan saya belum kerja gitu ya.
kita udah kuliah nggak usah mikirin biaya, dan tiap bulan itu dapat biaya hidup itu. Ya lumayan lah untuk ukuran waktu itu. Lebih besar beasiswanya daripada gaji PNS waktu itu. Iya, tugas terus di akhir program nanti ada biaya untuk riset gitu. Ya udah saya ikuti. Ya pokoknya itu hari-hari penuh inilah ya. Bayangin 2 kuliah dalam tahun ajaran yang sama. Dua-duanya beasiswa. Dua-duanya beasiswa ya, sehingga akhirnya waktu itu saya paling muda nih yang melanjutkan karena dosen-dosen saya juga waktu itu banyak juga yang belum ke S2. Ya, gitu. Iya, karena kan dulu S1 boleh jadi dosen. Betul. Ya. Sehingga saya paling muda karena orang-orang yang ke S2 itu rata-rata dosen, memang usianya sudah ini juga. Akhirnya saya diangkat jadi ketua angkatan. Ternyata berbekal sebagai ketua angkatan itulah saya jadi bisa kesana kemari menghubungi dosen-dosen yang mata kuliahnya bentrok. Itu atas izin Allah begitu ya. Akhirnya truk sekolah jadwal itu jadi klub lah, asal ada waktu 15 sampai 20 menit. Nah, itu perjalanan dari Setiabudi ke Ganesha itu bisa. Dan biasanya waktu itu saya kemana-mana naik sepeda ya. Waktu itu udah bisa naik angkot karena udah punya duit. Iya. Sehingga alhamdulillah itu walaupun ada suatu kejadian yang cukup mengagetkan saya juga, karena waktu itu kuliah di IKIP gitulah ya, ngambilnya pendidikan IPA ya, kemudian mata kuliah kependidikan itu diampu oleh dosen-dosen IKIP. Sedangkan mata kuliah IPA-nya astronomi, geofisika, kimia, biologinya, geologi itu diampu oleh dosen-dosen ITB. Nah, jadi ceritanya ada salah satu dosen yang ngajar juga di IKIP, ngajar juga kuliah saya di ITB. Nah, gitu. Jadi pas saya dosen-dosen ITB yang ngajar mata kuliah di IKIP, ada yang mau ke IKIP, ada yang nggak mau ke IKIP. Jadi mahasiswanya yang ke ITB. Nah, gitu kan, sehingga waktu itu siangnya habis mata kuliah yang di IKIP, tapi dosennya Pak Sampurno, masih ingat waktu itu saya. Kemudian siangnya dia ngajar juga di mata kuliah saya yang ITB di ITB. Nah, dia agak kaget lihat saya waktu ke kelas kan. Karena suasana udah belajar, dia nggak ini, cuman tatapannya itu kayaknya nih orang yang ketemu pagi tadi nih. Akhirnya di kelas ini. Akhirnya kelas dia deh. Nah, akhirnya ya udah saya juga deg-degan aja waktu itu. Ini nih awal dari sebuah ketahuan nih kelihatannya. Pokoknya nggak karuan aja waktu itu. Nah, akhirnya kemudian pas akhir, teman-teman pada ini karena dosennya bilang silakan. Biasanya kan dia pulang duluan ya. Mahasiswa baru keluar sebelum pulang dosen, maksudnya nggak ada yang mau ini kan. Tapi dia mempersilahkan waktu itu. Aduh nih, pas saya kan jadi terakhir ini nih. Nah, ini baru dia ngomong gitu. Saya pernah lihat kamu di mana ya? Ya waktu itu saya diapain diplomatis aja gitu. Karena saya belum siap dengan jika tidak diperbolehkan lah. Akhirnya saya keluar, kemudian waktu itu menjelang asar lah pergi ke Masjid Salman sampai sholat asar ya gitu. Kemudian ya udah saya minta yang terbaik lah. Pokoknya kepikiran akhirnya ini tetap saya, karena pasti ketahuan, mau tidak mau pasti ketahuan. Karena kan kuliah perdana, selanjutnya kan ketemu lagi. Iya kan gitu. Betul. Ya udahlah, saya bismillah aja lah, saya temui beliau. Saya temui beliau di ruangannya ya, di jurusan geologi waktu itu lah ya. Sehingga saya terus terang lah, Prof, ini sebetulnya yang Prof tanya tadi itu yang saya sendiri gitu lah ya. Jadi saya dapat beasiswa dari IKIP dengan BPPS, ini dengan beasiswa unggulan gitu ya. Itu saya. Tadi nggak berani ya, takut ada apa-apa gitu ya. Oh gitu lah ya gitu. Ya bagi saya nggak masalah gitu ya. Gitunya. Kalau Anda mampu menjalani itu, begitulah ya. Ya silakan aja. Gitu. Plong ya. Akhirnya baru terbuka di situ saya sampaikan. Dan subhanallah, alhamdulillahnya Allah menggerakkan hati Prof Sampurno ya, almarhum. Mudah-mudahan beliau dimuliakan lah gitu ya. Gitu ya. Akhirnya saya diizinkan 2 kuliah itu. 2 kuliah itu, dan kemudian dua-duanya mata kuliah dia itu dapat A.
Oh mungkin karena kasihan mungkin ya. Nah gitu ceritanya Pak. Yeah. Jadi alhamdulillah bisa selesai. Itu bedanya itu hanya 1 bulan. Yeah. Saya masih ingat itu di ITB, duluan ITB selesainya ya. IPK-nya juga gedean ITB ya. Karena semangat belajarnya juga memang lain lah ya gitu. Yeah. Jadi MT Magister Tekniknya saya dari ITB ya, lulus bulan Mei ya. Kemudian baru ke IKIP gitu. Ya tapi saya termasuk mahasiswa yang aneh gitu ya. Jadi masuk IKIP keluar UPI. Karena karena waktu daftar itu 97-98 itu masih IKIP. Iya. Pas saya selesai ya itu tahun 2001 gitulah ya. 2000 itu udah UPI. Ya, jadi masuk UPI masuk IKIP keluar UPI gitu. Itu Pak Alam ya. Siap. Baik sahabat-sahabat Alam Mahardika tadi Policy Center dimanapun berada, ini sangat luar biasa. Jadi jangan patah arang lah kalau misalkan sudah punya cita-cita mau seperti apapun itu harus ditempuh. Begitu. Ini sahabat kita ini gitu ya Kang Cartono sangat luar biasa dalam perjalanan untuk menempuh pendidikan yang sangat luar biasa tinggi begitu. Ngomong-ngomong sekarang udah doktor ya Kang? Iya alhamdulillah. S3-nya di? Ya, saya S3 masuk ke 97 ya. Itu pun bukan 97, 2007. Bayangin, saya selesai tahun 2000 S2. Baru diizinkan kuliah itu 2007. 97 selesai S2. Iya. 2007 baru masuk S3. Tahun 2000 selesai S2. Dua-duanya itu. Ya. Kemudian 2007 baru diizinkan kuliah S3. Oh. Nah gitu ya. Jadi karena harus pengabdian dulu, ini dulu begitulah ya. Ya saya terimalah kebijakan saat itu walaupun sebetulnya ketika selesai tahun 2000 itu pembimbing saya sudah mempromosikan untuk bisa lanjut S3. Oh, nah, gitu. Awalnya tapi kan ada ketentuan di kampus yang harus diinikan. Oh gitu. Ya, harus diam dulu 7 tahun atau 10? Enggak sih, enggak harus 7 tahun. Kadang-kala ada kebijakan yang mungkin harus pengabdian dulu dulu. Okay. Makanya ketika saya jadi Wadek 1 di FKIP ya berkaca dari pengalaman saya begitulah ya. Karena dosen muda itu kan belum banyak mengajar. Yang kedua belum punya jabatan struktural. Oh iya. Ya kesibukan yang lain juga masih sedikit lah ya. Makanya saya dorong aja lah, nggak harus pengabdian dulu sekian tahun dulu. Pokoknya ketika ini ada kesempatan ya udahlah gitu lah. Jadi alhamdulillah waktu itu ada rekrutmen dosen 34 dosen ya di FKIP ya. Dan kita dorong untuk melaksanakan studi lanjut ya karena saya menyadari betul itu adalah investasi yang sangat berharga tidak hanya bagi dirinya tapi juga bagi kampus ya, sehingga tahun 2017 2018 ya, kita dorong sekolah, maka sekarang FKIP sudah menerima panen raya tuh para dokter muda itulah. Jadi kan itu menambah performa dari lembaga kita juga gitulah. Jadi jangan khawatir lah ya, investasi dalam bidang pendidikan itu menjadi sesuatu yang utama. Betul. Jadi S3-nya dari S3-nya dari IKIP, dari UPI. Ya? UPI ngambil prodi yang sama, itu pendidikan IPA itu selesai tahun 2011. Jadi masuk 2007, selesai 2011. Ya sesuai beasiswa lah. Oh beasiswa juga? Beasiswa juga. Jadi alhamdulillah saya dari mulai S1 mungkin bayar hanya tahun berapa lah, tahun pertama, tahun kedua ya, sisanya beasiswa. Kemudian S2 itu dua-duanya juga beasiswa, S3 juga beasiswa gitu. Jadi ya, dia ada semangat pasti Allah ngasih jalan. Siap. Hari ini di Universitas Pasundan jadi wakil rektor. Iya. Bidang Belmawabud ya, bidang pembelajaran kemahasiswaan, alumni agama dan budaya. Jadi ini memang terminologi nomenklatur baru ya, seiring dengan berlakunya statuta yang baru. Jadi ini memang pas di periode saya ya, karena bersamaan dengan berlakunya Permen
peraturan yayasan ya nomor 21 tahun 2023 ya tentang pemberlakuan statuta Universitas Pasundan. Jadi di dalam statuta itu sudah dirumuskan salah satu diantaranya adalah terkait dengan nomenklatur dari Warek ya dan turunannya ke Wadek ya ke wakil direktur itu ada perubahan ya seiring dengan tuntutan perubahan yang ada dan juga dalam rangka kesiapan kita dalam menyongsong perubahan tadi itu yaitu yang dulunya Warek 1 ya sekarang itu jadi wakil rektor bidang pembelajaran kemahasiswaan, alumni agama dan budaya. Gemuk kan ya. Itu adalah ruhnya di situ. Ya ruhnya ya. Kemudian wakil rektor 2 dulunya itu sekarang itu jadi wakil rektor bidang perencanaan, sumber daya, keuangan, SDM dan sistem informasi. Ya. Wakil rektor 3 dulunya yang sekarang jadi wakil rektor bidang riset, ya, inovasi, pengabdian, kemudian kewirausahaan, kerjasama dan fundraising. Jadi sudah ada. Ya, udah detail ya. Tupoksinya udah detail. Makanya dengan terminologi itu berharap memang kita menuju tata kelola perguruan tinggi yang mengarah pada budaya meritokrasi lah ya. Jadi artinya tata kelola itu memerlukan spesifikasi pekerjaan yang jelas ya sehingga termasuk tupoksi wakil rektor seperti itu sehingga ini juga untuk menghindari bias dari pertimbangan penetapan para pimpinan di institusi ya agar sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Karena kalau wakil rektor, wakil dekan dan juga yang lainnya itu ya mengangkat orang-orang yang tidak sesuai dengan tupoksinya, tidak memiliki jejak rekam yang cukup terkait dengan bidang pekerjaan yang mau dia kerjakan, itu pasti akan menjadi pertanyaan publik. Ya kan? Ya misalnya wakil rektor bidang kayak saya, ya wakil rektor bidang pembelajaran kemahasiswaan, dia punya jejak rekam yang ini nggak terkait dengan itu. Ya alhamdulillah kalau saya itu kan dulunya wakil dekan 1 membidangi masalah itu, kemudian juga kemahasiswaan. Dulu saya berkesempatan sebagai aktivis mahasiswa juga ya gitu ya. Kemudian alumni ya. Saya adalah ketua IKA alumni Kota Bandung. Ya, IKA Unpad Kota Bandung ya. Agama saya juga nggak tahu bagaimana sejarahnya adalah pengurus alumni MUI Kota Bandung. MUI Kota Bandung bersama dengan ketuanya kan Prof Miftah Farid. Iya, saya juga jadi banget gitu lah. Jadi kemudian pembelajaran juga, saya itu tim pengembang kurikulum di Kementerian Riset dan Teknologi, di Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi, insya Allah jejak rekam saya juga mengarah ke situ. Ya, barangkali itu juga jadi bahan pertimbangan pimpinan. Kemudian saya diamanahi memegang tugas itu. Ya. Jadi, memang ibaratkan tubuh itu, bidang 1 itu atau bidang saya itu adalah ruhnya. Bidang 2 yang lainnya itu adalah support system. Support system ibaratnya itu raga. Maka agar Unpas itu hidup, kan yang dikatakan hidup itu adalah bertemunya antara jasmani dan rohani, ya kan? Ketika Kang Alam dipisahkan itu ruh dengan jasadnya maut ya selesai gitu. Ya, makanya kami sudah bertekad bertiga ini, ya bidang saya, bidang Prof Budi, bidang Prof Yudi ya, untuk membagikan satu tubuh lah ya, untuk saling bersinergi, saling melengkapi ya, sehingga bekerja sesuai tupoksi masing-masing. Kami lebih mengedepankan KAM daripada HAM. KAM. Apa itu KAM? Kewajiban asasi manusia. Iya. Karena apa? Kan kita selama ini kadang-kala terkooptasi menjadi korban dari hegemoni pandangan-pandangan HAM. HAM itu kan hak asasi manusia ya. Jadi orang lebih banyak menuntut hak daripada menunaikan kewajiban. Padahal hak itu adalah akibat dari ditunaikannya kewajiban. Iya kan? Jadi makanya kemudian saya bertiga juga bertekad ya fokus saja pekerjaan masing-masing. Ya. Maka dengan sendirinya hak masing-masing pihak juga akan didapat. Gitu. Ini contoh aja lah di keluarga kan.
di keluarga ya. Misalnya kita lebih banyak menuntut hak daripada menunaikan kewajiban. Oh, istri nuntut banyak hak aja ke kita. Kita juga nuntut hak ke istri. Itu cek orang Sunda mah eta teh bisa jadi awet rajet eta teh. Tapi kalau masing-masing fokus pada kewajiban, saya selaku suami, sebagai imam, sebagai kepala keluarga, ya fokus saja pada kewajiban sebagai suami. Apa? Ya contoh misalnya nyari maisah gitu aja gitu. Istri juga sama, fokus pada kewajiban. Maka dengan sendirinya hak dari masing-masing pihak itu akan didapat dengan sendirinya ketika masing-masing pihak itu. Makanya saya pun mengajak di Unpas kepada semua stakeholder yang ada, fokus saja pada kewajiban. Fokus pada kewajiban, tapi masing-masing pihak itu memang berjalan seirama, berjalan satu frekuensi, memang fokus pada kewajiban. Sehingga dengan sendirinya kalau sistem itu berjalan, itu masing-masing pihak itu secara otomatis akan memperoleh haknya. Ya sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga sebetulnya. Kenapa kita ribut aja? Ya, kenapa terjadi perseteruan antara ini. Karena yang dikedepankan bukan kewajibannya, tapi menuntut haknya. Tapi kalau legislatif merankan diri sebagai legislatif, eksekutif perankan sebagai eksekutif, yudikatif perankan diri sebagai kewajibannya apa-apa. Semua tata kelola negara itu berjalan sesuai dengan tadi kewajiban. Maka dengan sendirinya itu ini kepala negara peran sebagai kepala negara, rakyat peran sebagai rakyat, gitu kan ya. Iya, sehingga dengan sendirinya itu. Karena hakikatnya itulah sebetulnya yang diajarkan oleh Islam itu seperti itu. Ya, kita lebih mengedepankan kam daripada ham. Mengedepankan kewajiban daripada menuntut hak. Ya, karena nanti itu kalau saling nuntut itu pasti ujung-ujungnya adalah ribut begitulah itu. Itu kalau jadi saya di Unpas jadi wakil rektor bidang pembelajaran kemahasiswaan ya, untuk mengawal bagaimana dari mulai input penerimaan mahasiswa baru, proses, output, ya, wisuda, ya, sampai tracer tadi, penelusuran alumni, hasilnya memperoleh feedback tuh, masuk lagi ke manajemen, kita olah bagaimana profil lulusan kita seperti apa, bagaimana respon dari pengguna lulusan dan sebagainya, bagaimana potensi alumni, kita olah lagi, lahir kebijakan baru, gitulah ya, gitu. Kemudian tuangkan dalam kurikulum, kemudian laksanakan proses pembelajaran dan itu dilakukan dengan prinsip-prinsip penjaminan mutu, dengan konsep kita namakan sebagai PPIPP. Jadi penetapan standar, kemudian pelaksanaan, kemudian evaluasi, kemudian pengembangan dan peningkatan ke sana kan gitu aja. Makanya dengan status baru ya kita ingin melakukan transformasi untuk mendapat reputasi internasional, maka langkah-langkah yang kita tempuh juga dalam rangka transformasi itu dicoba dengan cara-cara seperti itu. Tapi tentu ini merupakan kerja kolektif ya, nggak bisa juga saya bekerja sendirian. Itu barangkali. Oke. Kira-kira ada berapa program bidang studi kan? Atau mungkin fakultas apa aja yang ada di Unpas. Tapi sebelum menjawab, saya ingin berikan dulu informasi kepada sahabat-sahabat Alam Mardika Study College Center dimanapun berada. Pada saat ini yang sahabat-sahabat yang sudah keluar sekolah ya, baik SMA, SMK atau MAN, Madrasah Aliyah Negeri, dan perguruan tinggi yang mau bekerja di luar negeri, khususnya ke Jepang, itu boleh melihat informasinya ada di deskripsi channel ini. Silakan dibuka untuk peluang bekerja di Jepang begitu, atau mungkin bisa study juga di Jepang bisa begitu. Itu informasinya lengkap ada di deskripsi. Bisa menghubungi admin kami. Yang kedua, informasinya bagi sahabat-sahabat pada saat ini yang sedang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, mencalonkan sebagai kepala daerah, kades dan segala macam begitu ya, mau berkonsultasi di Alam Mardika Study Policy Center, itu silakan menghubungi admin yang ada di deskripsi juga sama. Kira-kira Kang tadi fakultas ya, di Unpas ada berapa? Karena kemarin ada pengembangan, ada satu fakultas yang memang baru gitu. Iya. Jadi di kita itu program sarjananya gitu ada 7 fakultas ya.
7 fakultas. Ya, jadi 8 dengan program pascasarjana lah ya. 7 itu yang pertama adalah fakultas hukum, ya. Kemudian kedua fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, FISIP ya. Dan ketiga itu adalah fakultas ekonomi. Kemudian fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Kemudian fakultas ilmu sastra dan seni dan sastra. Fakultas seni dan sastra. Ya, kemudian ada fakultas kedokteran. Ya. Ya, kemudian fakultas pascasarjana. Jadi keseluruhan maaf lupa ya tadi teknik. 7. Fakultas teknik ya. Fakultas teknik, kemudian 7 fakultas kedokteran, 8 program pascasarjana. Jadi ada program 36 program studi S1 ya. Kemudian sisanya itu adalah program profesi, kemudian program magister dan program doktor. Ya, program profesi ada program profesi keguruan, PPG ya, program profesi keguruan, dan juga ada program profesi kenotariatan. Ya, sisanya adalah program-program magister, ada magister manajemen, ada magister sosial ya. Kemudian ada magister ilmu komunikasi, kemudian kebijakan publik ya, matematika, pendidikan ya, kemudian juga ada bahasa dan sastra Indonesia, teknik industri, teknik pangan, banyak lah. Jadi ada kurang lebih 14 program studi magister dan 3 program studi doktor manajemen. Kalau doktor ilmu hukum dan juga doktor ilmu sosial. Jadi jumlah keseluruhannya itu ada 42 program studi, baik itu program studi sarjana, magister dan doktor. Oke. Jadi silahkan itu jangan ragu dan canggung begitulah ya. Saya sudah merasakan bukti itu bahwa sesuai dengan janji Allah bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu ya. Saya juga nggak mimpi itu ya. Orang kampung begitulah ya gitu. Tapi kemudian saya punya tekad dan semangat yang kuat ya. Kemudian atas izin Allah akhirnya saya bisa menempuh jenjang pendidikan tertinggi. Ya, nggak bercita-cita jadi dosen tuh. Dulu saya cita-cita jadi dalang. Kenapa jadi dalang? Asli ini kan? Iya benar ya. Kenapa jadi dalang? Karena keluarga besar saya itu kakek terutama ya, itu memang pelaku seni, wayang golek. Tapi di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, tapi kan tadi bilang saya, jadi lahir di Jawa Tengah, secara geografis Jawa Tengah, tapi kultur dan bahasa di daerah saya itu Sunda. Dan kakek itu punya rombongan wayang golek. Nah, saya suka lihat aksi paman dalam dalang itulah. Dalang makan dipupujukeunnya di lembur mah. Iya. Dalang mah dipupujukeun deket jeung sinden. Terus pabe honor paling pangageungna nya. Iya. Tah, nu paling ieu teh nya pamitos ngadalang teh eta teh sagala dianteurkan, anteran ka dalang teh. Satanggungan atau caun. Iya betul. Di lembur mah kitu. Ya, pokoknya begitu dimuliakan lah begitulah ya. Iya. Sehingga jigana baheula teh aduh resep oge jadi dalang ya. Gitu. Gitu lah ya. Di antaran jauh. Ya bakal kakaknya enggak aya. Gitu. Iya. Artinya saya melihat betapa penghargaan betul. Waktu itu ya begitu luar biasa ya. Makanya saya waktu di Surat juga dulu nanggap wayang golek gitu. Tapi karena punya keluarga yang murah lah gitu ya. Hanya bayar dari orang-orang yang dari luarnya aja. Itu cita-cita di dalang dulu. Betapa ini, tapi Allah menakdirkan lain. Ternyata saya jadi dosen. Itu juga cita-cita loh. Makanya wujud syukur saya itu jadi dosen itu, karena ini di luar ekspektasi saya itu. Bagaimana saya ketika diberi amanah di Unpas itu saya harus tunaikan dengan sebaik-baiknya. Itu adalah wujud syukur. Secara lisan kita ucapkan subhanallah alhamdulillah, tapi yang paling pokok itu adalah bagaimana action dari subhanallah alhamdulillah itu seperti apa. Yaitu menunaikan setiap amanah yang telah diberikan ya oleh para petinggi kita ya, karena saya seperti ini kan orang di sekeliling saya kan memberikan kesempatan. Mereka menggaransi saya untuk jadi warek kan gitu. Sehingga saya harus menjaga martabat dan nama baik beliau-beliau itu gitu.
Itu adalah komitmen dari wujud syukur. Betul. Ya kan? Sehingga mudah-mudahan dari kebaikan yang saya lakukan itu kelak mungkin saat ini juga kepada para pendiri Paguyuban Pasundan begitulah ya. Tahun berapa itu? Ya. Tahun berapa Iya, Paguyuban Pasundan itu kan didirikan 20 Juli 1913. Sama mahasiswa Stovia. Kedokteran. Makanya didirikan oleh mahasiswa kedokteran, tapi perjalanan panjang ya akhirnya kita memiliki fakultas kedokteran. Itu kan wujud syukur kan juga. Kedokteran baru sekarang, Pak? Ya itu. Iya, padahal didirikan oleh mahasiswa kedokteran. Makanya wujud syukur saya itu agar bagaimana nih orang sudah nggak ada gitu ya. Tapi syukur saya seperti apa? Yaitu dengan bagaimana menunaikan amanah yang telah Allah berikan kepada saya itu, setiap jabatan apapun yang diberikan di Unpar itu harus saya tunaikan dengan sebaik-baiknya. Karena itulah wujud syukur. Sehingga dari kebaikan itu mudah-mudahan aliran amal jariah saya itu nyampe kepada beliau-beliau itu, ya para pendiri itu, ya sehingga dulu siapa namanya, Pak Daeng, ketuanya itu Daeng Kanduruan yang pertama. Yang pertama. Kalau yang sekarang ada? Yang sekarang itu Prof Didi, ya Prof Didi Turmuji. Ya jadi makanya Paguyuban Pasundan itu kan misi utamanya itu kan memerangi kemiskinan dan kebodohan. Ya, dan itu memang karena mereka itu juga para pendiri bangsa ya. Ya, para pendiri bangsa. Maka semangat Paguyuban Pasundan juga tidak lepas dari semangat pendirian bangsa dan negara ini. Yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, ya kan? Memerangi kemiskinan. Dari 1913 konsepnya itu. Iya, jadi jauh sebelum Indonesia merdeka itu Paguyuban Pasundan sudah mencanangkan itu. Sehingga ruh dari pendirian Paguyuban Pasundan, semangatnya itu, nilai-nilainya itu, ya karena memang pelakunya juga orang-orang itu juga, begitulah ya gitu. Sehingga mewarnai bagaimana para pendiri bangsa yang kebanyakan itu adalah para ulama, gitu ya. Itu juga dalam mendirikan dasar-dasar bernegara itu tidak lepas dari semangat itu. Yaitu negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kan gitulah ya. Itu kita letakkan sebagai dasar yang pertama karena memang kebanyakan ya para ulama yang mendirikan kan gitu. Makanya nilai-nilai Islam itu sejalan juga dengan visi misi Paguyuban Pasundan, Islam Sunda kan gitu. Jadi makanya itu ini Allah takdirkan saya berprofesi di Unpas. Subhanallah, begitu luar biasa. Ini adalah tempat yang begitu luar biasa, pas dengan idealisme saya, pas dengan semangat saya begitu ya, untuk menjadikan institusi ini sebagai lahan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Makanya Unpas ada slogannya, Kang. Bukan slogan, apa ya namanya? Tri Jati Diri. Apa itu? Tri Jati Diri ada 3 hal pokok yang menjadi pegangan Unpas. Yaitu pangkuh agamana, luhung elmuna, jembar budaya. Ya, nyantri, nyunda, nyakola. Ya, dengan semangat kerja didasari atas sila asah, sila asih, sila asuh. Panjang. Wah, itu kan luar biasa. Makanya itu nilai-nilai yang luar biasa. Iya. Jadi pangkuh agamana berarti ya kita harus memiliki kekuatan akidah yang tinggi ya. Jadi sebersih-bersihnya akidah, kemudian setinggi-tingginya ilmu, dan selincah-lincahnya bersiasat. Iya itu. Ya, sebersih-bersihnya akidah. Akidahnya kemana? Ya akidah yang berketuhanan yang Maha Esa. Dan itu kan yang didirikan oleh semangat para pendiri kita kan seperti itu. Karena dan juga kita harus paham betul tentang tujuan dari hakikat penciptaan kan gitu. Kan kata filsuf mengatakan jangan harap kau akan mengenal Tuhanmu sebelum kau mengenal dirimu sendiri. Untuk mengenal siapa kita, gitu kan? Itu ada 3 pertanyaan utama yang harus dijawab. Kita berasal dari mana? Akan kembali kemana? Dan apa yang harus kita lakukan antara ada dan tiada? Ketika jawaban itu tuntas dijawab, tapi jawaban itu bukan hanya sekedar hafal cangkem, tapi dijiwai dan dimaknai konsekuensi dari ucapannya itu. Maka itu insya Allah akan melahirkan pribadi-pribadi yang bagus. Ya, kita berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Dan apa yang harus kita lakukan adalah melaksanakan kehendaknya. Apa menjadi kehendak Allah itu?
yaitu kita ingin menjadikan khalifah di muka bumi. Kita ditugaskan untuk memelihara planet bumi ini. Memelihara planet bumi dengan apa? Dengan apa? Dengan hukum-hukumnya. Nah ini kadang-kala yang kenapa Indonesia atau dunia ini kacau balau begini? Ibaratnya Kang Alam beginilah ya. Kang Alam beli kulkas nih, ya. Pasti setiap produk elektronik selalu ada manualnya kan? Nah gitu kan? Pasti ada manual booknya. Yeah. Yaitu kulkas merek Sharp, berarti manualnya juga Sharp, nah, gitu kan? Yeah. Nah, begitu juga halnya Allah. Allah menugaskan kita karena tadinya itu kan planet bumi ini kan dikuasai oleh bangsa jin. Periode terakhir kekuasaan planet bumi itu diamanahkan kepada Haris bin Ajajil dari keluarga besar dari marga Haris, makanya disebut Haris bin Ajajil. Iya gitulah gitu ya. Nah itu baru beberapa saat dia menjabat, ya karena mungkin skenarionya seperti itu Allah begitulah ya. Sehingga kemudian dipanggillah tuh para malakut ya. Yang terbuat dari bangsa Nar, bangsa Nur gitu ya. Iya. Berembuklah itu betapa demokratisnya Allah itu kan. Iya. Ya akhirnya bermusyawarah, Allah menyampaikan maksudnya karena planet bumi itu ketika itu sudah siap dihuni oleh manusia. Suhunya sudah oke, binatang-binatangnya juga sudah jinak begitulah ya. Suplai oksigen juga sudah siap. Maka panggillah bangsa malakut tadi. Aku akan ciptakan manusia ya yang terbuat dari bangsa tanah dan itu akan menjadi khalifah di muka bumi. Yeah. Nah, itu kan protes. Bayangin deh. Baru dilantik beberapa sakta ya. Tiba-tiba harus turun. Nah, emang itu manusiawi juga ya, tapi bukan manusia mungkin dia mah ya. Jinasi apa? Protes ya. Ya Allah, kurang apa saya gak? Kasarnya begitulah ya. Saya kurang diciptakan apa? dari ini. Gitu. Iya. Selama ini saya sembah sujud kepadamu ya. Kemudian saya menunaikan setiap perintahmu. Dan saya terbuat dari bahan yang mulia dibanding itu gitu ya. Aneh gitu ya. Dan yang paling parah lagi adalah perintah Allah itu kamu harus sembah sujud kepadanya. Coba kira-kira mau nggak gitu saja? Iya kan gitu ya. Tapi itulah sebuah fase kehidupan yang pada akhirnya kemudian sehingga dia membangkang. Nah, proses membangkang itulah yang kemudian dia bergelar menjadi syaitan. Jadi setan itu gelar bagi makhluk Allah yang membangkang. Dan itu bisa hinggap kepada siapa saja. Jadi kalau kita membangkang pun itu layak juga disebut setan. Nah, tapi apa jawaban Allah? Aku lebih tahu dari apa yang kamu ketahui. Kan begitu jawabannya kan gitu lah. Sehingga ya akhirnya begitulah. Tapi kemudian Allah juga menyetujui lah, meng-SK-kan. Tidak hanya meng-SK-kan Adam sebagai khalifah di muka bumi, tapi juga setan juga di-SK-kan untuk menggoda. Oh iya. Iya kan? Ada SK-nya itu ada itu. Legitimate gitulah aja. Tapi kata Allah apa? Silakan. Kecuali hamba-hambaku yang senantiasa beramal soleh dan bersujud kepada aku. Makanya dalam Al-Quran dikatakan ya setan itu akan menggoda dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Tapi kenapa ya nggak dari atas dan dari bawah? Oh iya, kenapa itu? Iya kenapa coba? Belum saya. Itu kenapa ya? Benar. Ya artinya Allah yang manusia yang senantiasa berdoa, menggantungkan diri kepada Allah dan bersujud begitulah gitulah ya. Siap. Maka itulah yang akan selamat. Oke. Dari kehidupan, dari godaan setan tadi, dari waswisu durinas tadi itu. Ya sehingga maka kuncinya itu supaya kita terhindar dari godaan setan tadi itu. Makanya hakikat dari tujuan penciptaan manusia itu ya kita perankanlah sebagai seorang khalifah di muka bumi dimanapun, dalam lingkup apapun begitulah. Makanya saya selalu menerapkan dalam memenuhi anak tangga kebutuhan pragmatis tadi itu, dalam memerankan
lebih mengedepankan kam daripada ham, itu di semua level ya. Jadi masing-masing orang itu kan punya kepentingan pragmatis. Individu punya kepentingan pragmatis, keluarga punya kepentingan pragmatis, institusi kita Unpas juga punya kepentingan pragmatis, bangsa dan negara juga punya kepentingan pragmatis juga, agama juga punya kepentingan pragmatis. Tapi dalam rangka memenuhi kepentingan pragmatis setiap level tadi itu berbeda-beda. Kita harus meletakkan ketika kita ingin memenuhi kepentingan pragmatis kita, coba meletakkan diri atau tunaikan pemenuhan terhadap kepentingan pragmatis yang lebih tinggi, gitu ya. Misalnya gini, kita punya kepentingan pragmatis sendiri nih, ya tunaikan dong kepentingan pragmatis keluarga. Fokusnya ke situ kita, maka dengan sendirinya kepentingan pragmatis individu akan terpenuhi. Itu. Begitu pula ketika kita memenuhi kepentingan pragmatis keluarga, kita punya istri, punya anak, penuhi dulu dong kepentingan pragmatis institusi. Kita diberi amanah di Unpas, di apapun kita hanya, mari kita tunaikan apa kepentingan pragmatis Unpas, yaitu mencapai visi misi, yaitu menjadi sebuah lembaga ya yang memiliki visi misi tadi itu, tunaikan itu. Kepentingan lembaga dulu gitu situ ya. Karena dengan sendirinya nanti kepentingan pragmatis keluarga juga kan terpenuhi, gitu kan. Begitu pula ketika kita memenuhi kepentingan pragmatis institusi, tunaikan fokus kita adalah tunaikan kepentingan bangsa dan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan, ya, kemudian melindungi segenap tumpah darah dan tanah air. Jadi visi kita itu ketika ingin memenuhi kepentingan pragmatis institusi kita itu, program-program yang kita usulkan itu di arah orientasi itu dalam rangka memenuhi kepentingan nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu nanti akibat kita juga akhirnya bagaimana bisa memenuhi kepentingan nasional kalau institusi kita tidak berkualitas, itu kan? Sehingga ujung-ujungnya nanti ketika memenuhi itu, begitu pula kepentingan bangsa dan negara itu harus diletakkan di atas kepentingan agama. Jadi tidak boleh, karena apalagi dasar negara kita Pancasila meletakkan sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga tidak boleh kebijakan-kebijakan negara itu bertentangan dengan kepentingan agama. Nah, itu kan, itu jadi sila demi sila itu bukan asal naruh itu. Itu para founding father kita itu sudah meletakkan sedemikian rupa karena di situ ketuhanan yang Maha Esa. Kita memang bukan negara agama, tapi negara kita berlandaskan atau melaksanakan sesuatu harus berlandaskan pada nilai-nilai agama kan begitulah. Sehingga meletakkan kepentingan nasional harus diletakkan di atas harus sesuai dengan kepentingan agama. Sehingga kalau anak demi tangga itu dilalui, itulah yang namanya ridho Allah. Itulah nantinya balatun thayyibatun warabul ghafur. Begitulah ke sana larinya kan. Jadi walaupun kita di level bawah, sepanjang ada benang merahnya ke sana itu, kita sudah berpikir nasional. Kita sudah berorientasi nasional. Ya, kita sudah mencari sesuai dengan tujuan penciptaan kita, yaitu ridho Allah tadi itu. Ya, sehingga seluruh aktivitas apapun yang kita lakukan itu nanti bernilai ibadah. Gitu kan? Apapun, walaupun orang kan membagi ada magdoh, ada guer magdoh gitu lah ya, sehingga seolah-olah ruang-ruang ibadatnya jadi sempit gitu ya. Di masjid, di apa. Seolah-olah di tempat lain mah jauh dari nilai agama. Itulah kemudian akhirnya mengapa ahli masjid kemudian korupsi gitu lahnya, karena memilah tadi itu. Gitu lah ya. Sehingga dari situ kemudian sekecil apapun kesananya. Makanya saya sangat concern ke hal-hal seperti itu, mengajak kepada semuanya begitulah ya. Mari kita ketika memenuhi kepentingan pragmatis diri itu letakkan dong di atas kepentingan yang lebih besar dulu. Karena ujung-ujungnya pemenuhan terhadap pragmatis diri itu akibat dari ditunaikannya memenuhi kepentingan yang lebih besar. Karena kalau kita memikirkan orang lain, ya Allah juga tidak akan tinggal diam dengan nasib kita, ya kan? Ya, bahkan saya punya keyakinan begitu ya. Ini pengalaman hidup begitulah ya. Jadi Allah hadirkan ragam masalah di hadapan kita. Allah hadirkan masalah kecil orang lain di hadapan kita gitu aja.
Ya, kemudian Allah panggil kita karena masalah itu sebetulnya terukur untuk bisa kita selesaikan. Ya. Dan kalau kita punya sensitivitas yang tinggi, kemudian kita terpanggil menyelesaikan masalah orang lain, itu sebetulnya sebagai prasyarat Allah akan selesaikan masalah kita. Makanya ku Allah dipancing heula tuh, cing ya. Ngeuletik heula. Ngeuh teu. Care enggak dia dengan situasi itu? Itu sebetulnya prasyarat Allah akan menyelesaikan masalah besar kita. Kenapa? Karena Allah itu apa ya? Yang saya rasakan itu Allah itu memberikan sesuatu kepada kita itu sesuai dengan kadar kepantasan yang kita usahakan. Makanya tugas kita itu undang-undang jabatan capek, undang-undang jabatan panteskeun we. Manteskeun maneh gitu lah. Betul. Karena tadi bahwa Allah itu memberikan sesuatu kepada kita itu sesuai dengan kadar kepantasan yang kita usahakan. Maka tugas kita itu adalah berusaha sekuat tenaga saja memantaskan diri sebagai pribadi-pribadi yang siap memperoleh amanah. Itu aja, gitulah ya. Tapi ketika kita berusaha ke situ, ikhtiar maksimal, disertai doa, ternyata belum sampai, gitulah ya. Kita harus berpikir positif, itu tetap yang terbaik. Ya kan? Ya. Nah, karena apa baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah kan gitulah ya gitu. Siap. Nah, kadang-kala hawa nafsu kita, kadang-kala emosi kan ketika doa-doa kita, harapan kita tidak dikabulkan. Ya, padahal kata Sayyidina Ali mengatakan kalau doa kita kabulkan, ya kita pantas dan bersyukur dan bahagia. Tapi kata Sayyidina Ali, kalau doa-doa kita tidak dikabulkan, kita harus lebih bersyukur, lebih bahagia. Tapi kan itu nggak semudah itu kan? Iya kan gitu. Masa nggak dikabulkan doain? Karena apa? Ini? Kalau doa-doa yang kita usulkan, kita doakan, dan ikhtiar maksimal yang kita usahakan, Allah kabulkan. Itu barangkali Allah kabulkan itu lebih banyak didorong untuk memenuhi hawa nafsu kita. Ya kan? Jadi campur tangan kita itu lebih dominan, hawa nafsu kita lebih dominan dibanding kehendak Allah. Tapi kalau misalnya doa kita tidak dikabulkan, itu murni itu kehendak Allah. Iya kan? Kehendak orang mah nggak mau kan? Iya kan? Itu murni kehendak Allah. Ya. Tapi itulah justru yang terbaik. Betul. Tinggal bagaimana kita mensikapi, mengambil hikmah di balik peristiwa yang terjadi. Karena dalam hidup kadang-kadang baru kita menyadari daftar checklist ya. Oh iya. Terima kasih ya Allah. Gitu kan gitu aja. Iya, kadang-kadang manusia lambat menyelami hikmah rahasia di balik rahasia. Baru kita gitu lah jadi. Siap. Gitu. Oke, Kang Cartono. Terakhir deh. Karena durasi ya. Ya, ini panjang juga kita ya. Iya. Rasanya juga 1 jam lebih ya. Udah 1 jam nih. Terakhir nih. Iya. Tadi kan Kang Cartono di awal menyinggung tentang bidang yang pembelajaran ya. Iya. Dari kemahasiswaan, terus ya termasuk ikatan keluarga alumni nih. Gitu. Kira-kira program besar apa nih yang akan diberikan sama Kang Cartono sebagai ketua Pemda Bandung untuk ikatan keluarga alumni. Ya, jadi saya hampir 23 tahun berarti lah ya diamanahi berkarir di Unpas ya. Dengan segala pernak-perniknya saya paham betul ya. Jadi tanggung jawab kita itu sebagai pengelola institusi gitu ya, atau pengelola di Unpas ya. Itu tidak hanya sekedar merekrut, kemudian mendidik ya, kemudian sesuai harapan, wisuda, tos gitu. Tapi itu alumni-alumni kita yang mungkin ada yang survive, ada yang tidak ya. Itu juga harusnya menjadi bagian dari tanggung jawab kita. Ya. Jadi programnya program kita ya satu ingin menjadikan alumni itu dalam rangka juga menjadi komponen penting untuk bersinergi bersama-sama membangun Unpas. Ya, mereka adalah sumber kekuatan yang luar biasa juga ya ketika mereka survive kemudian eksis gitu ya.
maka mereka juga bisa menjadi sumber kekuatan yang luar biasa untuk bisa disinergikan dengan program-program institusi gitu ya. Kemudian yang kedua dari alumni juga nanti kita bisa melihat feedbacknya gitulah ya, sehingga bagaimana pengalaman-pengalaman dia di tempat kerja ya, apakah terjadi koneksi antara apa yang diperoleh di perguruan tinggi dengan apa yang dia temukan di lapangan ya. Makanya kemudian Ikatan Alumni itu harus menjadi jembatan komunikasi antara dunia kampus dengan dunia luar, kan begitulah ya. Dan harus dibangun sinergi yang baik, karena kebesaran institusi juga sangat dipengaruhi oleh seberapa besar para alumni itu berkiprah di masyarakat. Ya kan? Ya, jadi kebesaran institusi juga dipengaruhi oleh tadi kebesaran bagaimana aktivitas-aktivitas di masyarakat. Sukses alumni di masyarakat juga berpengaruh terhadap citra baik lembaga. Citra baik lembaga berpengaruh terhadap daya serap alumni. Kan ada kadang-kala, itu mana di Unpas geus teu kudu tes lah. Saking ada kepercayaannya. Ini mah ekstrimnya begitu ya. Ini di mana? Ya. Recommended lah gitu. Recommended lah, perguruan itu paham lah. Sehingga itu mana? Gitu. Jadi udah paham gitulah ya. Ya, jadi makanya saya di IKA itu berkepentingan untuk membangun simbiosis mutualis antara sinergi yang baik antara alma mater dengan para alumninya. Ya, kebesaran alma mater itu mempengaruhi daya serap alumni di pasar kerja. Ya kan, kebesaran yang percaya lah gitu, citra baiknya ya tidak diragukan lagi lah di masyarakatnya. Begitu pula aktivitas yang baik para alumni di masyarakat itu juga berdampak ke alma mater. Makanya kita dorong supaya alumni-alumni kita itu survive, alumni yang dimanapun dia berada, di birokrasi, di legislatif, atau di eksekutif, atau di yudikatif, di mana gitu. Ya kita harus sama dorong. Tapi kemudian harus membangun sinergi yang baik antara alumni dengan. Nah, itu sebetulnya. Jadi kenapa? Ngapain baru capek-capek nih? Tadi gaji, tenaun lagi. Bahkan saya juga sebagai ketua komite ya sekolah kan gitu. Kemudian juga sebagai ketua asosiasi komite pendidikan Indonesia untuk wilayah Jawa Barat. Ya. Itu saya berinteraksi dengan para orang tua siswa. Jawa Barat kan. Jawa Barat. Sabraha jalmian eta. Waduh, teka etang tadi kan. Luar biasa. Ya, jadi karena apa? Hasil survei menunjukkan bahwa 97% mahasiswa masuk Unpas itu ternyata rekomendasi dari para orang tua. Iya, bukan keinginannya sendiri. Ya, tapi pengaruh orang tua. Makanya membangun citra baik positif institusi di mata para orang tua mahasiswa itu penting itu. Makanya saya wanti-wanti hati-hati nih ya ketika kita akan mengambil langkah-langkah itu ya. Kadang-kala kita promonya itu sasaran aja ke putih abu. Ya kan? Padahal mereka masih dipengaruhi oleh orang tua 57%. Tapi orang tuanya tidak digarap. Ngerti nggak maksudnya? Artinya lebih dari 50% ya? Iya gitu kan, makanya ngapain sih Kak saya kumpul-kumpul dengan orang tua ini komite, kan komite itu yang berhubungan langsung dengan orang tua. Ya makanya saya jadi ketua komite, kemudian suruh jadi ketua asosiasi forum komite pendidikan Indonesia kan begitu ya. Itu semata-mata ingin membangun sinergi antara apa yang saya lakukan di dalam dengan aktivitas di luar itu bersinergi lah, sehingga kemudian itu mudah-mudahan menjadi jembatan komunikasi untuk membangun sustainability dari keberadaan Unpas. Kalau saya kan menjabat ini hanya beberapa periode lah gitu ya. Jabatan itu kan berbatas waktu. Tapi keberlangsungan institusi ini kan dengan di dalamnya itu ada ribuan orang yang bergantung di dalamnya. Dosen 600 dosen, karyawan hampir 500. Itu belum keluarganya. Itu kan perahu besar itu kan harus saya jaga gitulah ya. Dan kemudian ini juga semangat harus menjaga warisan para pendiri kan gitu aja, supaya amal jariah itu dia itu terus ngalir ya. Pak Daeng Kanduruan, para ketua PB yang lama begitu terus. Karena saya memberi harta ke mereka kan bisa gitulah ya. Terbatas juga kan. Tapi memberikan kebaikan untuk institusi ini, insya Allah itu akan mengalir amal jariahnya buat beliau itu.
Itulah wujud syukur saya begitu. Siap. Hatur nuhun Kang Cartono. Ya. Bincang-bincang santainya pada kesempatan siang ini. Tapi memang belum beres nih ya. Iya. Masih panjang. Panjang gitu itu ya. tadi baru teng. Gitu aja lah. Ya tapi dah hari terus ngobrol mah. Aja gitu. Harus dipanjangin bisa bisa gitu ya. Iya. Tapi kalau misalkan udah panjang kali lebar ini kan tidak tidak terhingga gitu ya. Iya betul. Meluas lah gitu. Iya. Baik Kang Cartono, mungkin nanti kesempatan waktu bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi. Iya. Baik sahabat-sahabat Alam Mahardika Study Policy Center dimanapun berada, kami memberikan informasi ini hanya sebatas tanpa kesimpulan begitu ya, yang menyimpulkan pemirsa sendiri lah ya, sahabat-sahabat SPC dimanapun berada begitu. Karena memang pembelajaran ini sudah di akhir durasi begitu ya, kita tutup saja begitu ya dengan informasi-informasi tadi yang sudah Kang Cartono informasikan untuk keunpasannya begitu ya. Terus yang kedua untuk barangkali ada yang mau studi atau bekerja di Jepang boleh. Dan yang terakhir informasinya bagi yang sekarang lagi nyalek gitu ya, baik tingkat kabupaten, kota, provinsi maupun pusat, DPR RI maupun DPD, mau berkonsultasi untuk pemenangan di pemilihan legislatifnya maupun di eksekutifnya, itu boleh menghubungi admin SPC yang ada di deskripsi. Akhir kata, bilang taufiq wal hidayah. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun. Ya, alhamdulillah. Terus biasa silaturahmi. Ya, ini udah lama nih. 1 bulan yang lalu ya. Oh iya. Kontak-kontakan baru bisa ngobrol sekarang. Betul. Luar biasa. Ya, lain waktu nanti kita bertemu lagi pada tema dan momentum yang berbeda. Siap.